Sahabat, jika saja lebih banyak penyair yang mengerti politik dan lebih banyak politisi yang membaca puisi, maka kita akan mewariskan dunia yang lebih baik. Itu adalah kutipan terkenal dari John F. Kennedy. Kita nyatakan kembali kutipan ini karena relevan dengan proklamasi, relevan dengan acara kita hari ini, memperingati Indonesia Merdeka 17 Agustus di kalangan para penulis, para sastrawan, juga para penyair. Saya akan mengulas singkat saja dua figur yang sesuai dengan kriteria John F. Kennedy tadi, yaitu seorang penyair yang mengerti politik. Bahkan tak hanya mengerti politik, ia berperan signifikan sekali dalam politik Indonesia. Ia adalah Muhammad Yamin. Kedua, politisi, pemimpin yang tak hanya mengerti puisi, tak hanya membaca puisi, tapi juga menulis puisi. Ia adalah tak lain dan tak bukan Bung Karno. Saya ulas keduanya karena relevan dengan kutipan John F. Kennedy. Pertama, Muhammad Yamin. Saya tidak tahu seberapa banyak sekarang ini generasi milenial yang ingat dan kenal Muhammad Yamin. Ia hidup tahun 1903 dan sudah wafat tahun 1962. Bahkan ketika ia wafat, saya pun belum dilahirkan. Tapi Muhammad Yamin lah yang menuliskan Mukadimah Konstitusi kita. Pembukaan UUD 45, sejarawan menyatakan draft utamanya datang dari seorang penyair. Jadi seorang penyair yang menuliskan pembukaan UUD 45, dan itulah yang kini menjadi sumber dari segala sumber hukum politik Indonesia. Begitu hebat peran politik dari seorang penyair. Dan Muhammad Yamin juga dikenal sebagai seorang sastrawan utama yang meletakkan bahasa Melayu modern. Ia menulis puisi judulnya Tanah Air di tahun 1922. Ini 23 tahun sebelum Indonesia merdeka dan 6 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Judulnya Tanah Air, dan memang kosakata tanah air termasuk dikenalkan kepada publik Indonesia pertama-tama oleh Muhammad Yamin. Saya kutip secuplik saja puisinya yang ia tulis di tahun 22, judulnya Tanah Air. Lihatlah pula langit yang hijau, bertukar warna oleh pucuk daun kelapa. Itulah tanah airku. Itu cuplikan puisi Muhammad Yamin yang jauh lebih panjang. Kedua yang ingin saya ulas singkat adalah Bung Karno. Kita tahu Bung Karno ini tidak hanya proklamator Indonesia, ia juga yang merumuskan Sukma Indonesia dalam Pancasila. Dan kita juga tahu Bung Karno itu seorang penulis. Berbagai tulisannya di era kolonial sudah dibukukan dalam satu buku besar berjudul Di Bawah Bendera Revolusi. Namun mungkin sedikit yang tahu Bung Karno juga menulis puisi. Ini saya masih ingat puisi yang saya simpan dari Bung Karno. Saya baca berapa tahun yang lalu. Judulnya Aku Melihat Indonesia. Saya cuplik saja sedikit dari puisi ini. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak,
merdeka. Bukan melihat lagi mata manusia, aku melihat Indonesia. Itu yang ditulis oleh Bung Karno. Jadi kita lihat, kita sudah punya penyair yang punya peran politik, kita sudah punya pula politisi yang bahkan menulis puisi, dan kita ingin lebih banyak lagi figur seperti ini. Lebih banyak lagi para penyair, sastrawan, penulis yang kembali turun ke gelanggang, dan lebih banyak lagi para politisi, pemimpin, bahkan juga para pengusaha, bahkan juga para ilmuwan yang menulis puisi, maka kita akan mewarisi dunia yang lebih baik. Saya senang sekali mendapatkan kabar dari Fatin Hamama bahwa acara kita hari ini itu dihadiri oleh 50 penulis dan penyair, ya. Sebagian besar dari Indonesia, tapi juga ada dari Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei. Teman-teman sastrawan, penulis, penyair dari ASEAN berkumpul di sini. Juga kita dihadiri, ini undangannya, ada nama-nama yang sudah lama kita kenal, yang berjasa di dunia puisi. Ini yang saya dapatkan. Terima kasih banyak kepada Sutarji Kautsum Bahri, kepada Zamawi Imran, kepada Yose Rizal Manua, Sujiwo Tejo, Brigjen Faisal Abdul Nasir, Jasni Matlani, dan Denny J.A. saya sendiri, juga kepada teman-teman yang lain yang jumlahnya 50 orang yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Di hari proklamasi ini saya ingin mengajak teman-teman sedikit merenung tentang cinta tanah air dengan mendengar lagu ini sama-sama. Tadi pagi secara tak sengaja saya mendengar lagu ini dan saya coba merekamnya. Kita dengar lagu ini, dan lagu ini pula yang tadi pagi membuat saya menuliskan satu cuplik puisi yang akan saya kutip di akhir sambutan ini. Kita dengar sama-sama. Berkibarlah benderaku, cukup menyentuh lagu ini sehingga saya pun menyambut acara ini menuliskan satu bait saja puisi pendek. Berkibarlah bendera negeriku, walau merah warnamu memucat dihisap virus corona. Walau putih warnamu muram meratapi kematian 113.000 putra-putrimu diterkam virus corona. Tapi berkibarlah merah putihku, berkibarlah bendera negeriku. Di bulan yang sama, bulan Agustus, Malaysia juga menyatakan proklamasi. Kepada teman-teman Malaysia, saya ucapkan juga salam kemerdekaan. Saya ucapkan sedikit lirik pada lagu kebangsaannya. Tanah tumpahnya darahku. Rakyat hidup bersatu dan maju, rahmat bahagia. Salam.